Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulia dengan NIM 2021 0306 055. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Islam, iptek, dan seni. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan, rekayasa, dan ide-ide. Sedangkan teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sebagai contohnya adalah mengembangkan teknologi daur ulang sampah yang tujuannya untuk menjaga alam dan lingkungannya agar tidak tercemar, sehingga diperlukan pendidikan lingkungan untuk mengajarkan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungannya serta mampu memilah sampah yang dapat didaur ulang sehingga dapat menghasilkan ataupun dapat diolah lagi menjadi barang yang berguna seperti tas, pot bunga, dan lainnya. Sedangkan seni secara umum dapat didefinisikan segala macam keindahan yang diciptakan oleh manusia. Seni menurut Islam adalah ungkapan ekspresi jiwa setiap manusia yang termanifestasikan dalam segala macam bentuknya, baik seni ruang maupun seni suara yang dapat membimbing manusia ke jalan atau pada nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pengembangannya, kesenian saat ini kita dapat mengenal dengan istilah kaligrafi. Kaligrafi merupakan suatu seni melukis huruf Arab dengan indah dan merangkai susunan huruf-huruf dan meletakkannya dengan cara tersusun sesuai dengan proporsi yang sesuai, baik jarak maupun ketepatan sapuan hurufnya yang isinya mengenai ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Hubungan agama dan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Tentunya kita mengerti bahwasannya, contohnya itu dalam dunia industri, terdapat standar-standar yang digunakan sebagai acuan untuk memproduksi produk yang berkualitas. Sama halnya seperti Islam, akidah-akidah yang telah diajarkan untuk kita sebagai umat manusia diharapkan dapat dijadikan sebagai pondasi utama dan standar dari segala ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua itu menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan halal haram. Jadi, umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya walaupun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Integrasi iman, ilmu, dan amal dalam pandangan Islam antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terhadap hubungan yang harmonis yang terintegrasikan ke dalam suatu sistem disebut dengan dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. Sehingga pengembangan iptek yang tidak berdasarkan keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan manfaat bagi umat manusia dan alam lingkungan. Lalu sikap terhadap perkembangan iptek. Menurut Mehdi Gulsyani 1995, dalam menghadapi perkembangan iptek, ilmuwan Muslim dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok yang menganggap iptek modern bersifat netral dan berusaha
melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. Yang kelompok kedua, mereka bekerja dengan iptek modern, tetapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak Islami. Lalu kelompok ketiga, yaitu mereka yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha membangunnya. Lalu kontribusi iptek dan seni bagi dakwah Islam. Yang pertama, arsitektur masjid yang indah membuat para jamaah senang dan nyaman beribadah. Yang kedua, kesenian wayang yang pada zaman dahulu yang berada di Pulau Jawa itu digunakan oleh Wali Songo sebagai media dakwah mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis dalam bentuk digital, sehingga mempermudah dalam pencarian ayat terjemahan dan tafsiran Al-Quran. Yang keempat, media dakwah di televisi, internet, koran, dan majalah itu sekarang dapat dengan mudah diakses, sehingga kita pun dapat melihat dakwah-dakwah di berbagai penjuru dunia, serta kita dapat memberikan dakwah mengenai ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia dengan sangat mudah. Lalu dampak positif iptek, dampak positif dan negatif iptek. Yang pertama itu dampak positifnya dahulu, itu dapat menyelesaikan persoalan umat dengan meningkatkan produktivitas dunia industri. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalani silaturahmi antar sesama karena teknologi yang semakin canggih. Yang ketiga, informasi dapat tersebar dengan mudah dan cepat seperti dakwah tadi gitu kan. Jadi ketika kita berdakwah itu maka kita itu bisa berdakwah sampai ke seluruh penjuru dunia gitu. Dampak negatif iptek, yang pertama kemerosotan moral di kalangan remaja, yang kedua banyaknya berita hoaks sebab informasi yang tersebar dengan sangat mudah, yang ketiga adanya oknum yang menimbulkan perpecahan dengan menyebarkan berita yang mengandung sara, yang keempat menimbulkan gaya hidup baru yang bersifat materialistik dan hedonistik. Yang terakhir, kesimpulan. Pada saat ini, Islam telah mempengaruhi ke dalam aspek kehidupan kita dalam berbagai hal, mulai dari aspek kehidupan kita sebagai individu hingga aspek yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan zaman. Jika dilihat berdasarkan contoh perkembangan teknologi sampah daur ulang maupun kesenian kaligrafi, itu merupakan hasil kegigihan umat Muslim dalam pengembangan ilmu, pengetahuan teknologi, dan kesenian. Dalam Islam, sangat disarankan bagi seorang Muslim untuk terus-menerus berpikir serta menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal, inovasi, serta kreativitas tanpa batas kepada manusia untuk terus memaksimalkan potensi yang ada di muka bumi, serta kita sebagai mahasiswa-mahasiswi selain taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dituntut untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan zaman sehingga Islam, iptek, dan kesenian dapat berjalan dengan beriringan. Sekian penjelasan dari saya mengenai Islam, iptek, dan seni. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.